berasa kita sudah memasuki semester kedua. Dan pada hari ini kita akan tuntunan sepekan di hari ketiga. Dan pada hari ini, pagi ini saya ditemani dengan Herman, Kopiter, dan Ivon. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bisa menguatkan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita akan nyanyikan lagu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
mulai pagi hari ini Tuhan, di hari ketiga ini Tuhan, tentang penguasaan diri Tuhan di keluarga akan daripada Peter dan Ci Ipon Tuhan, kami tahu Engkau yang beracara Tuhan atas tuntunan sepekan pagi hari ini. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan saja Tuhan. Melengkapi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga apa yang kami boleh sharingkan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan untuk Engkau saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya dengan istri saya dan juga dengan keluarga Peter dan Ipon. amin. Haleluya. Hari ini kita hari ketiga dan pagi hari ini yang menarik mungkin apa yang kita akan bahas mungkin istri saya mungkin bisa kasih info Mengenai penguasaan diri. yes, hari ini penguasaan diri dan ada beberapa mungkin yang satu dua mungkin sudah kita lalui tuntunan sepekan yang berikutnya, dan puji Tuhan hari ini kita di keluarga Peter dan kita mau lebih lagi apa sih tentang penguasaan diri itu gitu ya. Mungkin ada beberapa mungkin Peter mungkin tentang penguasaan diri itu mungkin dalam kehidupan sehari apa yang mungkin maknanya gitu, mungkin Peter bisa sharing dulu penguasaan diri itu seperti apa. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih penguasaan diri itu seperti mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri kita tuh jadi tuh yang sehari-hari ya simpel-simpel. Nah, mungkin ya ketika kita kalau emosi itu yes. nah saya tuh menahan emosinya itu dengan diam cara saya. Jadi tuh ketika kita diam, kita pun tidak mengeluarkan kata-kata. Otomatis kan kalau kita emosi, kata-kata yang kita keluar itu akan melukai hati yang orang kita lain. Ya. katakan. Nah kalau yang pas kita katakan kan kita pasti lupa tuh apa yang kita katakan. Begitu kita ngomong pasti saya udah lupa. Tapi yang mendengarkannya karena itu itu luka dia nggak akan bisa lupakan. ya. Oke. Jadi itu faktor emosi yang akan membuat pengaruh gitu ya. Apa yang kita katakan kita keluarkan, adakah itu jadi berkat buat orang itu, atau jangan-jangan malah kemarahan itu malah menjadi orang itu jadi istilahnya kepahitan gitu ya, orang yang dengar kata-kata kita gitu ya. Nah kalau Ci Ipon sendiri seperti apa? Kalau menurut saya sih penguasaan diri itu mungkin kayak dari pikiran juga. Misalkan pikiran kita mungkin misalnya kayak mungkin kita namanya ibu rumah tangga kan mungkin ada rasa lelah atau capek gitu ya. Mungkin kalau pikiran kita kan kadang aduh kalau pulang udah malam maunya istirahat kayak gitu kan. Mungkin lebih kayak mencoba untuk mengalahkan rasa keinginan kita sendiri gitu. Jadi kita berusaha untuk tetap pergi ibadah misalnya tengah minggu. Terus pikirannya ya mungkin yang negatif-negatif, misalnya kita punya pikiran terhadap teman yang tidak baik kayak gitu, kita berusaha untuk mengontrol biar kita tuh nggak pikiran yang negatif sama itu orang kayak gitu. Oke. Nah kalau istri saya sendiri seperti apa gambarannya? Kalau saya penguasaan diri itu lebih kita membangun kebiasaan yang baik. Membangun kebiasaan baik itu lebih kita untuk memilih teman-teman, misalnya sekelompok orang itu yang bisa, di mana orang itu, teman kita itu yang bisa membangun diri kita di dalam kehidupan kita, misalnya dalam segi rohani kita. Jangan kita tuh lebih condong bergaul dengan orang yang suka misalnya bergosip, misalnya yang bikin melemahkan iman kita gitu. Jadi itu saya lebih belakangan ini tuh saya lebih bersikap tuh memilih teman tuh yang bisa membangun diri saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi saya nggak peduli misalnya orang itu bilang saya kenapa, saya sombong atau apa, saya enggak. Yang penting yang tahu diri itu saya sama Tuhan. Karena saya melayani di gereja misalnya, saya tuh semua lakukan gitu untuk Tuhan. Dan saya tuh semua yang saya lakukan, maksudnya penguasaan diri itu apa?
Contohnya dari sikap kita, perkataan kita, apa yang seperti kopi tadi ngomong, apa yang kadang kita keluarkan itu kadang-kadang kan melukai hati orang. Jadi supaya kita nggak melukai hati orang, lebih baik kita cukup bicara apa yang dibicarakan itu cukup aja gitu, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin juga. Soalnya kan apa yang dari kopi tadi ngomong misalnya, kalau udah lukain hati orang kan belum tentu kita minta maaf, belum tentu dia bilang maafin kita. Cuman kan kalau namanya hati udah luka, susah gitu. Jadi saya lebih bersikap sekarang, saya menjaga diri saya dengan penguasaan diri saya. Kalau saya lihat misalnya, oh ini kayaknya pergaulan ini kurang sehat atau apa, saya lebih condong untuk menghindar. Saya lebih ke pergaulan yang bisa membawa saya itu lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya gitu. Kalau saya lebih ke situ. Jadi menguasai diri dalam misalkan pergaulannya supaya untuk bisa lebih lagi intim dengan Tuhan. Jadi kan harus pilih-pilih pergaulannya dalam arti seperti itu ya. Nah dari mungkin beberapa yang tadi karena ada perkataan, terus dari pergaulan, terus juga dari konten juga kita juga sampaikan juga hal-hal yang baik ya. Jadi juga itulah yang membuat mungkin kita memilih gitu ya apa yang harus kita pilih. Nah kalau kita telusuri sebetulnya penguasaan diri itu ada di ayat berapa gitu ya, mungkin kita boleh baca dulu kali ya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin Kopiter boleh baca dulu. Jadi di Alkitab pun ternyata ada tentang penguasaan diri seperti apa gitu ya. Ya boleh dibaca. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Yes. Jadi ternyata penguasaan diri itu pun termasuk dalam buah-buah roh. Artinya kita ketika mengenal Tuhan ya, Kopiter, Ipon mengenal Tuhan, Tuhan kasih kita buah-buah roh yang kita harus timbulkan gitu ya. Artinya termasuk penguasaan diri itu gitu kan. Kalau dari tadi Kopiter cerita ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera gitu ya. Penguasaan diri keberapa Kopiter? Terakhir. Ya, jadi kita yang udah di dalam Tuhan, kita akan pasti menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu termasuk penguasaan diri. Nah, kalau dibalik penguasaan diri ini, mungkin dari Miranda mungkin bisa ceritakan pengalaman mungkin yang bisa dibagikan tentang penguasaan diri. Mungkin dalam hal mungkin pekerjaan atau sehari-hari gitu. Mungkin pernah alami, terus bagaimana mengatasinya gitu ya, mungkin bisa berbagi. Ya, kalau saya, kalau penguasaan diri itu sebenarnya dibilang gampang-gampang susah, karena saya kan juga contoh pengalamannya ya. Iya. Kalau pengalamannya seperti apa? Kalau di lingkungan kerja misalnya, ya namanya kita di lingkungan kerja kan pengennya A, kadang-kadang nggak sesuai jadinya B gitu kan. Itu kan kadang-kadang pagi-pagi udah bikin ya Tuhan lupa sabar. Kalau enggak kan kita bisa melombakan kata-kata kok nggak sesuai gini gitu. Cuma kan ada kadang-kadang bisa naik 1 ton 2 ton gitu. Jadi kan saya itu lebih mengontrol setiap kata-kata saya gitu kalau di kantor atau di lingkungan itu. Soalnya saya kata-katanya nggak menggunakan hal yang serapah gitu. Iya. Karena saya menyadari juga gitu, dimanapun kita ditempatkan, kita tuh nggak selalu kita mesti bersikap manis tuh hanya di gereja. Misalnya biar kelihatannya tuh ini nggak pernah marah nih, atau sedangkan kalau misalnya di luar gereja, misalnya di lingkungan kantor, nggak taunya kayak maksudnya kalau marah bar gitu. Jadi ya jangan gitu. Dimanapun kita berada, kita mesti mencerminkan ada kasih di dalam hidup kita. Karena kita tuh sudah hidup di dalam Tuhan, kita mesti mencerminkan itu. Karena ya kita juga berdampak. Oh ini kita nih orang Kristen misalnya, oh ini berbeda ya dari yang lain gitu. Karena kita kan punya Tuhan juga kan pengasih, penyayang gitu. Jadi kita mesti mempraktekkan itu semua dalam setiap kehidupan kita. Yes. Berarti strateginya Miranda gimana menghadapi itu? Apakah diam atau kata-kata itu? Oh, kalau saya tetap ngomong
kita bisa, kok kenapa begini, kok kerjaan begini, kok saya suruh kamu begitu, kok kamu kerjaannya nggak sesuai gitu. Dikomunikasikan lagi gitu, Dikomunikasikan dengan kata-kata yang baik. Iya. Nah, kalau Ci Ipon seperti apa gambarannya? Mungkin bisa dalam bentuk keluarga atau ini ya lingkungan kerja atau sosial masyarakat boleh. Mungkin kalau di keluarga itu mengatur emosi kalau kita lagi marah sama anak gitu ya. Oh, oke. Misalkan kita kan mungkin kalau yang biasa kita kerja udah capek di jalan, terus udah gitu di rumah juga mungkin capek udah malam gitu kan. Kadang mungkin anak kan suka bikin kita emosi gitu kan. Dan jadi kadang tuh mungkin ada suara saya juga kadang suka tinggi di rumah gitu. Ya paling sekarang sih udah berusaha untuk mengatur emosi saya yang suka kadang marah-marah kayak gitu. Lebih pendekatan diri lah sama anak paling. Ya. Jadi kata-katanya pun bahasanya diubah lah gitu ya, karena seperti apa kata-katanya gitu yang buat mendukung anak itulah ya, jadi supaya jangan sampai sakit hati. Tadi kata-kata juga sama, kata-kata mungkin komputer seperti apa, mungkin yang pernah dialami, terus bagaimana mengatasinya gitu ya. Yang saya pernah alami ini saya mencukupi diri saya. Mencukupi diri dalam hal apa nih maksudnya? Untuk menguasai diri saya, penguasaan diri saya itu dengan mencukupkan diri saya. Ini ada satu firman yang saya kutip, saya sebentar ya. Ibrani 13 ayat 5. Saya bacakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dari ayat ini saya tahu bahwa Tuhan itu tidak mau kita kekurangan. Dan Tuhan itu tidak akan kekurangan kuasa untuk memberkati kita. Amin. Itu yang saya tahu. Dan jadi ketika saya mengalami pergumulan dengan masalah ekonomi saya, yang biasanya itu saya tuh mungkin punya sifat konsumtif ya. Jadi apapun saya suka ingin belanja apa segala macam. Tapi ketika saya diuji sama Tuhan, ketika Bisa menguasai diri. bisa nggak saya menguasai diri, menekan semua itu. Betul. Seperti itu sih. Jadi keinginan dan kebutuhan tahu kebutuhan. Iya. Keinginan saya tidak itu. Jadi jadi kadang-kadang kita lupa ya dalam berumah tangga bahwa dalam berkeluarga itu kita perlu tahu namanya keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang orang lebih cenderung keinginannya gitu ya. Padahal kan sebetulnya apa yang kita beli ini sebetulnya butuh nggak gitu ya. Kadang-kadang beli sepatu banyak tapi ternyata cuma buat koleksi. Padahal kebutuhannya enggak gitu ya. Udah ada tuh buat pesta ada, buat buat ke gereja ada, terus buat apa lagi ada, misalkan seperti itu ya. Terus boleh nggak ya? Boleh sih, nggak apa-apa ya. Tapi balik lagi kebutuhan atau keinginan gitu ya. Itu kadang-kadang yang lupa gitu ya. Nah selanjutnya kan kadang-kadang kita juga perlu nih, sebetulnya di Alkitab ada nggak gitu ya. Jadi coba kita lihat di Alkitab ada nggak sebetulnya yang bisa menunjukkan penguasaan diri. Nah mungkin dari Kopiter boleh, mungkin Yusuf ya. Yusuf itu kan dalam Yusuf. Nah Kopiter, kalau menurut Kopiter yang bisa menahan penguasaan diri itu kan Yusuf. Yusuf itu karena apa kok dia penguasaan dirinya? Ketika digoda oleh istri Potifar. Waduh, ini dia yang repot. Tapi dia masih bisa menahan diri. Ini. Jadi ada beberapa tokoh Alkitab juga ternyata mengalami namanya penguasaan diri itu seperti apa gitu. Kalau tadi Kopiter bilang itu si Yusuf. Nah ini ingin goda siapa nih Cipong nih? Si Yusuf ini deh. Tante Potifar ya. Tante Potifar ya. Ini tokoh yang pertama. Nah sekarang tokoh yang kedua ada lagi ternyata. Mungkin Daniel, yang kedua Daniel mungkin bisa, mungkin gambarannya Miranda mungkin bisa seperti apa gambarannya Daniel? Seperti apa Daniel ini? Dan itu lebih memilih untuk mengikuti hukum Tuhan meskipun berada di pengasingan.
Ya, ini kalau Daniel berbicara bagaimana dia suruh menyembah, kalau enggak masuk kandang singa, gitu. Kalau enggak dibakar di dapur api, gitu. Nah, artinya bahwa ini penguasaan diri juga. Artinya kalau kita nggak bisa menguasai diri, ya kita akan ikut apa kata raja ya, artinya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ternyata tokoh Alkitab pun mengalami juga gitu ya. Nah, kalau yang terakhir bagaimana penguasaan diri itu ada juga di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dia menguasai diri, mungkin bisa kita baca di dalam Lukas 22 ayat 42. Komputer mungkin bisa bantu. Lukas 22 ayat 42. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Yes. Jadi ya, Yesus bisa mengendalikan keinginan manusiawinya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Karena kalau misalkan kita runut kisahnya gitu ya, bagaimana Yesus dia dikecewakan oleh Petrus dan murid-muridnya gitu ya. Terus juga dia ketika dia mau disalibkan, nggak ada yang mengenali, ya, nggak ada yang mereka cuma bilangnya salibkan Yesus gitu kan, kata-kata seperti itu gitu. Tetapi akan daripada Yesus sendiri bisa menguasai diri gitu ya, dia tetap menerima bahwa hal itu yang akan membuat kita hari ini mengenal Tuhan gitu, dalam keselamatan. Karena kalau Yesus nggak mati dan bangkit buat kita, ya dia istilahnya nggak bangkit untuk kita, mungkin kita sampai hari ini nggak bisa gitu ya, gitu selamat gitu ya, artinya gitu ya, dalam Tuhan gitu ya. Nah kalau tadi kita berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, nah terakhir bagaimana caranya, dan mungkin ini kita bisa lihat ya kan, bagaimana cara menguasai penguasaan diri itu seperti apa. Yang pertama adalah pengendalian diri terhadap dosa, ya. Itu yang ke satu, ya, yang ke satu. Nah, yang kedua mungkin Ikon bisa bantu baca. Yang kedua apa? Mengendalikan emosi. Ya, yang kedua mengendalikan emosi, gitu ya. Jadi kalau yang tadi pertama pengendalian diri terhadap dosa. Jadi kita harus bisa menguasai diri dalam hal dosa. Nah, terus yang kedua, yang tadi kita bicara ya. Nah, tadi kita udah sharingkan, yang kedua itu tentang emosi ya, mengendalikan emosi. Yang ketiga mungkin Miranda coba mungkin. Disiplin rohani. Ya, tentang apa aja ini disiplin rohani? Mungkin bisa bantu baca. Disiplin rohani itu seperti berdoa, membaca kitab, berpuasa. Ya, itu juga bagian dari untuk membantu menguasai diri ya. Jadi dengan ayat-ayat firman, kalau hari-hari ini kan kita tetap terus ya baca gemar, puji Tuhan, dan itu menuntun kita. Tadinya kita mungkin ingat untuk berkata-kata kasar, taunya ada ayat gemar kita mendukung gitu ya, untuk kita tidak melakukan hal-hal itu. Nah, yang keempat apa? Komputer. Kehidupan yang seimbang. Ya, jadi ini berbicara tentang waktu ya, mengatur waktu, terus juga penguasaan diri dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, dan hubungan sosial. Jadi kita harus bisa atur seimbang lah artinya gitu ya. Yang kelima mungkin lanjut. Keteladanan Kristus. Yes. Jadi Tuhan udah kasih kita bahwa kita di dalam Tuhan itu harus bisa jadi teladan gitu. Karena Kristus, iya betul. Kristus sendiri melakukan itu semua gitu. Dan hendaklah kita anak-anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri melakukan hal itu. Dan yang terakhir, Pertumbuhan rohani. amin. Nah, jadi pertumbuhan rohani itu perlu, dan ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita itu membantu, jadi membuat kita sama seperti Kristus ya. Memang hari-hari yang akan kita lalui tidak semakin baik, tapi kita tetap terus belajar bahwa menguasai diri itu adalah hal yang penting gitu ya. Karena Kristus sendiri sudah melakukannya gitu ya. Yusuf sendiri sudah melakukannya, dan Daniel sendiri sudah melakukannya. Terlebih kita ya dalam berkeluarga ya, baru ada beberapa gitu kan problem, masalah mungkin yang dihadapi, tapi tetap belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Betul kok Peter? Jadi selanjutnya tetap semangat nih untuk
on fire. Penguasaan diri, amin. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Dan puji Tuhan, ada mungkin yang mau berbagi cerita? Masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin Cipon, apa yang mau dibagikan mungkin buat semua, mungkin yang bisa berbagi dalam hal penguasaan diri, mungkin bisa kasih tip and triknya seperti apa gitu. Nah, Boleh bagikan? Apa? Ya paling kita berumah tangga ya, mungkin namanya kita berumah tangga meskipun udah kenal puluhan tahun, Yes. tetap aja pasti ada Gesekan. ributnya gitu. Ya paling pada saat kita lagi kesel sama suami atau marah, mendingan kita diem. Tapi ya lama-lama mungkin diam kita itu lama-lama pasti kita reda sendiri. ya. Daripada kita mungkin berbicara yang ada Menyakiti. tambah menyakiti. Tapi bawa dalam doa juga ya mungkin ya. Bukan melalui kekuatan kita, tapi Iya. kekuatan Tuhan. Amin. Yes. Kopiter selanjutnya tips and triknya buat pria-pria mungkin. Yang lebih hidup berserah aja kepada Tuhan, andalkan selalu pada Tuhan, itu aja sih tipsnya dari saya. Oke, puji Tuhan. Terakhir, boleh? Kalau saya lebih untuk mengendalikan diri itu dari sikap kebiasaan kita. Jadi supaya kita memiliki kebiasaan lebih baik lagi, membangun komunitas juga yang lebih baik lagi, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya ada satu ayat penutup, karena kenapa saya tekankan kita mesti memiliki komunitas yang bisa membangun rohani kita di dalam Tuhan, karena kebiasaan yang buruk itu akan mempengaruhi karakter kita. Jadi Yes. kita ada baiknya kita memiliki komunitas yang membangun karakter kita menjadi lebih baik lagi seperti Kristus. Nah, karena saya membaca Alkitab ini di Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saya percaya apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Amin. Jadi kalau kita hidup saling memberkati, kita bisa hidup saling mengasihi, dan kita tidak hidup untuk saling mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu lebih baik kita hindarkan. Lebih baik kita berkomunitas dengan sesama yang saling membangun dan menguatkan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang boleh kita bagikan hari ini. Dan sekali lagi kami berdoa biar apa yang kita kerjakan, lakukan, kita sharingkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan kita sama-sama boleh ya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.